Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Sebelumnya kan kita udah bahas 3 sifat dasar baik, buruk, stagnan. Ingat kan? Yang seperti penasihat buat kaisar di dalam diri Anda. Nah, bab 4 di buku ini langsung ke intinya. Ternyata, sekedar tahu ada sifat-sifat ini tuh ya nggak cukup. Bener banget. Anda masih bisa istilahnya dibajak gitu ya, sama sifat buruk atau stagnan. Walaupun Anda sadar mereka ada. Iya, kesadaran pasif itu ibaratnya gerbangnya kebuka aja nggak ada yang jaga. Nah, disinilah muncul elemen yang hilang dari bab 4. Gaam node ru. Ini bukan cuma sadar doang, Bukan. tapi tindakan aktif. Kayak kita sengaja pasang kunci dari dalam buat undang sifat baik, Mengunci dari dalam ya. jadi nggak pasif nunggu, tapi aktif milih penasihat mana yang mau didengar. Oke, mari kita gali lebih dalam soal ini. Persis. Dan kunci aktifnya itu ya di arti gamnutru itu sendiri. Gamnutru. Gamnut itu kan artinya mengarahkan, nandain, menetapkan, tapi dengan sengaja. Sengaja ya, bukan kebetulan? Betul. Terus ru itu artinya tahu dengan jelas, sadar sepenuhnya. Yang menarik di sini, ini bukan maksa pikiran loh. Oh, bukan dipaksa. Bukan. Lebih kayak dengan tenang, tulus, kita netapin fokus kesadaran ke satu hal. Nah, bagian ru ini, tahu dengan jelas, ini krusial banget. Kenapa tuh krusialnya? Karena kejelasan inilah yang ngusir ketidakpastian. Ngilangin keraguan, takut sama yang nggak diketahui. Tanpa ru ini, wah, kabut keraguan muncul. Ketakutan nyelip masuk. Terus ketidaktahuan avijja, istilahnya di buku. Ambil alih. Avijja. Nah, ini yang sering bikin kita salah langkah. Bukan karena niatnya jelek ya, tapi karena kita nggak benar-benar tahu apa yang lagi terjadi di dalam diri kita. Ah, jadi karena nggak jelas itu ya? Ya, kalau kita kaitkan ke gambaran besarnya, pas Anda benar-benar tahu, ru, ketidakpastian hilang. Nah, dalam kejernihan itu, sifat baik otomatis aktif. Muncul sendiri dia. Oke, jadi kejelasan itu kayak penangkal kabutnya ya? Tapi gimana caranya? Apa nih yang bisa kita jadiin pegangan jangkar biar taunya jelas? Buku ini kan ngasih contoh ya? Benar sekali. Jangkarnya itu harus sesuatu yang nyata, bisa dirasain langsung. Buku ini nyaranin bisa sensasi fisik yang jelas dan terus-menerus ada. Contohnya? Misalnya rasa udara pas napas di hidung, atau detak jantung Anda, kontak kaki ke lantai pas jalan, tangan di pangkuan. Bahkan rasa nggak nyaman kayak sakit kepala atau leher tegang juga bisa, asal Anda bisa tandain dengan jelas. Oh, rasa nggak nyaman juga bisa ya? Bisa. Atau perasaan yang lagi dominan, tenang, senang, atau malah gelisah, bosen, lapar, ngantuk. Itu semua bisa. Ada juga opsi jangkar buatan kayak mantra atau visualisasi. Tapi syaratnya sama, Anda harus benar-benar tahu apa fokusnya dan bisa jaga kejelasan sama kontinuitasnya. Oke. Intinya, jangkarnya harus nyata. Karena seperti kata buku ini, sifat buruk itu nggak bisa ngerusak atau manipulasi kebenaran yang lagi Anda rasain langsung. Masuk akal? Harus nyata, jelas, terus apa sih yang terjadi di dalam kalau kita berhasil nih ngelakuin gaunlodru terus-menerus? Katanya kan ini ngundang sifat baik. Gimana prosesnya? Nah, ini bagian menariknya. Prosesnya itu alami, nggak dipaksa. Waktu Anda berhasil menetapkan kondisi untuk mengetahui gaunlodru dengan benar dan berkelanjutan, buku ini jelasin kalau pikiran mengetahui yang jernih, disebut duangru, mulai muncul. Duangru? Iya. Barengan sama itu, ada kayak energi positif murni, disebut punya, yang ngalir masuk. Punya? Kayak pahala gitu? Mirip, tapi lebih ke energi bersih gitu. Bayangin punya ini kayak, bensin bersih, yang mulai ngebersihin endapan kotoran mental. Buku ini nyebutnya malatin. Malatin. Apa aja tuh? Ya, kayak keinginan yang ngebet, pandangan keliru, atau rasa sebel yang nyangkut gitu. Nah, pas Anda nyambung sama kejernihan dan energi bersih ini, sifat baik otomatis aktif. Oh, jadi otomatis ya? Iya, Anda mulai ngerasa aman, muncul wawasan baru, ngerasain kekuatan dari dalam, pikiran jadi lebih terang, stabil. Kayak Anda nemuin diri Anda lagi gitu. Bisa ngerespon dari tempat yang jernih, bukan cuma reaksi impulsif. Wow, jadi ini bukan soal berusaha keras jadi baik ya, tapi lebih ke nyiptain kondisi biar jernih dan baiknya muncul sendiri. Kedengarannya bagus, tapi kita kan tahu ya pikiran itu suka jalan-jalan sendiri. Gimana biar nempel? Kan ada bagian making it stick tuh, bagian dari proses. Terus gimana? Kuncinya simple. Pas sadar pikiran lantur ya, lakukan gam nodaru lagi.
tandain lagi jangkarnya dengan jelas. Oh, gitu aja. Gitu aja. Lepas lagi, lakuin lagi. Jangan kesel. Justru pas kita sadar lepas, terus balik lagi, itu latihannya. Nanti lama-lama makin otomatis kok. Terus gimana tahu ini berhasil? Bukan dari teori, Tapi dari? dari rasanya. Coba aja Anda bandingin sendiri. Gimana rasanya pas lagi benar-benar netapin kondisi buat tahu, sama pas lagi enggak. Biarin beda rasanya itu yang jadi guru buat Anda. Ah, rasakan bedanya ya. Betul. Buku ini juga kasih tips latihan singkat harian. Pas ganti tugas, coba rasain kaki pas jalan. Atau pas ngobrol, coba dengerin dulu sensasi di dalam diri sebelum ngomong. Menarik tuh. Dengarkan dulu sebelum bicara. Kuncinya balik lagi. Jadi kesimpulannya gimana nih buat kita? Intinya Gagam no Deru ini kayak saklar aktif yang mungkin selama ini hilang ya. Bisa dibilang gitu. Bukan cuma sadar pasif ada sifat baik, buruk, stagnan, tapi kita secara aktif milih buat netepin kondisi biar kejernihan si Ru tadi muncul. Tepat. Dengan gitu, kita sengaja ngundang sifat baik dan mulai bersih-bersih racun mental dari dalam. Wah, ini kayaknya fondasi penting ya sebelum ke meditasi yang lebih dalam di bab selanjutnya. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda kalau Gamno Ruru itu intinya sengaja menetapkan kondisi untuk mengetahui dengan jelas. Coba pikirkan, apa yang sebenarnya terjadi di momen-momen pas Anda nggak secara aktif menetapkannya? Kekuatan tak terlihat mana, entah si ketidaktahuan, sifat buruk, atau stagnan, yang diam-diam ambil alih kemudi batin Anda, pas kejernihan itu nggak Anda undang masuk secara sengaja.